Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu serunya jadi pilot drone bersama dengan Mbak Etri Hayati. Mbak Etri, sebenarnya kalau drone itu sama nggak sih sama kayak HP, harus di-upgrade terus gitu kan? Kalau drone juga nggak sih Mbak? Kalau kita ngikutin teknologi tentu nggak ada habisnya gitu kan. Nah, kalau drone, kalau saya sih pengen upgrade, cuman itu kan disesuaikan dengan isi kantong kita ya. Kalau belum ini sebenarnya drone itu basic, kalau misalnya basicnya udah ukuran gambarnya udah bagus gitu sih. Cuman kalau bagi teman-teman yang pengen upgrade ya silahkan aja. Kalau saya kayaknya udah cukup ini dulu deh. Ini sebenarnya drone pada saat dulu ya, di tahun 2016 sampai dengan sekarang, itu bedanya dari segi mana Mbak? Dari segi, nah yang sangat kentara itu kayaknya ke segi ukuran dan kualitas videonya. Dari segi ukuran seperti yang ini ya, dulu pada zaman itu drone jenis ini dengan ukuran ini itu sangat hits gitu pada masanya. Cuman kan ada keterbatasan, misal kita bawanya itu agak ribet ya, jadi dia perlu space yang besar gitu, dan untuk bawanya pun kita punya tas, namanya tas kura-kura, jadi lumayan besar kalau dibawa, untuk dibawa di punggung gitu. Nah jadi dia berevolusi gitu ya. Sebenarnya yang jenis ini masih ada, cuman orang lebih tertarik dengan yang compact, yang lebih kecil gitu, bahkan di saku pun bisa masuk gitu. Seperti yang Mbak bawa ini ya. Jadi dia bisa nggak memakan tempat dan lebih ringan gitu, dan kualitas videonya juga nggak kalah dari yang sebelumnya. Oke, berarti drone ini semakin berevolusi, semakin kecil dan semakin canggih ya? Semakin kecil dan semakin canggih, dan harganya juga semakin naik gitu. Naik juga ya. Sebenarnya macam-macam drone tuh apa aja sih Mbak Etri? Kalau drone ya, jadi teman-teman komunitas itu ada namanya drone FPV. Jadi itu untuk drone yang kita terbangkan bisa dengan kalau ini kan terbangnya datar gitu kan. Kalau FPV itu dia lebih kayak manuver gitu gambarnya. Dan dia juga lebih istimewa karena lebih bagus kalau dipantau menggunakan kacamata. Pakai kacamatanya gitu, bisa dipantau lewat itu. Terus kemudian ada drone racing, ini juga yang lebih high ini. Sebenarnya dia lebih budgetnya, kalau mau ikutin hobi yang ini budgetnya harus lebih di up terus. Misalnya kita itu sama kayak ngebalap gitu kan. Jadi kalau misalnya kita balap sama teman-teman yang lain, terjadi crash itu kayak tabrakan dan lain-lain, otomatis dia harus di servis dan lain-lain, dan itu kan harga dari ininya lumayan juga. Gitu. Iya. Berarti harga servisnya pun mahal ya. Lumayan Mbak Agnes. Jadi makanya harus dijaga banget. Tapi kalau drone Mbak ini sendiri pernah Mbak ada cerita sendiri misalnya jatuh? Ada pernah. Saya yang ini nih pernah menabrak tiang waktu itu. Waktu itu saya terbangnya mundur. Jadi kayak yang tadi kan, orientasinya saya gugup waktu itu. Jadi ini di event di pantai, maksudnya event komunitas juga. Jadi waktu itu saya kebagian di finish. Jadi ngambil pelari yang masuk garis finish. Jadi kan otomatis terbangnya harus mundur ya. Nah, waktu itu ada gangguan juga sebenarnya di awal. Ada burung yang mengganggu. Biasanya kita kalau terbang itu dari cuaca dan lain-lain, kadang ada burung juga Mbak Agnes yang suka, dia nggak takut malah melihat drone ini, nggak takut, mereka mendatangi, mendekat. Waktu itu di awal-awal di pinggir pantai ada burung yang mendekat. Nah saya tuh jadi ketika ada gangguan itu jadi nggak konsen dan gugup waktu itu. Karena takutnya si burung ini mengganggu Mbak ya. Waktu itu gugup, cuman ya udah saya terbang lagi. Waktu itu saya turun, kemudian burungnya udah pergi, saya naik lagi. Cuman udah nggak sepede awal, nggak sepercaya diri di awal kan. Waktu itu saya terbang lagi, dan karena ini harus kita kejar momen juga. Kejar momen, pelarinya udah mau masuk ke garis finish waktu itu. Saya terbang mundur,
Tapi mungkin karena kurang percaya diri juga dan gangguan dan lain-lain, saya nabrak waktu itu, nabrak tiang ini. Jadi sempat jatuh dan ada yang patah di bagian apa namanya, Kameranya enggak? iya gimbalnya. Oh, gimbalnya. Berarti memang kalau drone dulu dan juga sekarang itu beda juga ya dari segi gimbalnya ya. Stabilizernya tadi ya. Iya, kalau drone yang bahkan yang keluaran jauh sebelumnya itu malah dia nggak punya stabilizer. Jadi ada drone terus kita cantolin action kamera di situ. Nah, nanti kita terbangnya itu kira-kira aja nih. Kira-kira kalau dia udah sebatas mana. Kalau sekarang kan lebih canggih, kita bisa lihat di pantauan layar gitu dia terbang kemana, kita bisa belok ke kiri atau ke kanan, ada gangguan apa di depan gitu kan. Mbak pernah ngambil footage apa aja sih Mbak kalau sejauh ini selama memiliki drone ya? Sejauh ini kayaknya lebih ke arah pariwisata sih Mbak Agnes, lebih ke situ. Mbak buat konten-konten juga ya? Konten ada sih sedikit waktu itu, waktu masih gandrung gitu ya. Kalau sekarang sih udah jarang. Mbak edit juga nggak sih Iya, konten-konten itu? Dari diedit color sendiri. gradingnya, mungkin dari pencahayaannya dan sebagainya gitu. Kalau saya karena belum nggak begitu menguasai editor video, jadi ya ngeditnya yang basic aja. Sebenarnya teknik-teknik drone tuh apa aja sih Mbak? Kalau misalnya udah terbang, Maksudnya? misalnya lurus itu apa gitu, terus belok-belok itu apa gitu. Ada nggak sih teknik-teknik drone-nya? Enggak ada sih. Nggak ada ya, berarti terbang aja ya gitu. Ha. Nggak kayak kamera kan misalnya ada tilt down, tilt up gitu-gitu ya. Oh gitu. Iya sih, sebenarnya basicnya tuh hampir sama dengan kamera biasa gitu. Cuman kalau kita lebih ke feeling sih Mbak Agnes. Kalau misalnya kita ngambilnya mau bisa naik terus kita turunin lagi, misalnya kita mau ngambil pohon gitu kan, bisa kita ambil turun terus dinaikin kameranya gitu. Bisa feeling aja sih Mbak Agnes. Berarti Mbak kalau healing sekarang bawanya drone ya, bukan lagi kamera. Healingnya iya bisa. Kadang saya ya itu kalau misalnya pergi ke tempat yang pasti bagus ya, kayak di Bengkulu kan banyak tempat bagus, biasanya bawa drone. Oke, Mbak pernah nggak sih? Tapi kalau di Bengkulu nih tempat-tempat yang nggak boleh diterbangi drone tuh daerah mana sih Mbak? Yang Selain tempat pasti, wisata ya? yang pasti itu bandara. Karena Yang memang bandara dari tadi ya? sananya tidak boleh kita menerbangkan drone di sana gitu. Pernah nggak sih Mbak ada kejadian lucu ketika Mbak nerbangin drone ya? Kejadian lucu ya apa? Kayaknya kalau lucu sih nggak juga, cuman kalau kita terbang misalnya di daerah gitu kan, banyak yang masih awam gitu. Biasanya kalau kita terbang itu dikerubunin, Iya. terutama anak-anak gitu. Terus misalnya mereka minta selfie nih, udah selfie, terus kita udah selfie, udah dapat gambarnya, terus kita ditinggalin. Padahal Oh, kan, iya, maksudnya iya. kita kan harus narik lagi, nunggu gitu kan. Tapi mereka udah, ya gitu, udah pergi, Udah pergi gitu. ya. Oke. Berarti sekali Mbak nerbangin drone kayaknya banyak banget ya dari antusias masyarakat. Oh lihat tuh ada drone kayak apa Iya, gitu kalau kan. anak-anak kan mereka tertarik karena mungkin antusias aja gitu kan, ngelihat pesawat gitu katanya. Benar. Mbak sendiri berarti sudah banyak sekali ya footage-footage yang Mbak ambil ketika Mbak punya drone ya. Itu kalau dari pengalaman Mbak sendiri yang paling berharga, wah kayaknya keren banget nih gue dapet momen itu pada saat kapan Mbak? Dapat momen ya, mungkin di tempat wisata ini yang saya play terus karena waktu itu saya terbang sendiri di Meikarta. Meikarta. itu Iya, mana? itu di Cikarang. Waktu itu saya terbang di objek wisata namanya Central Park Meikarta. Jadi di situ ada danau buatan dan di tengahnya itu ada jembatan. Saya ambil video yang saya di tengah. Ini video selfie sih sebenarnya. Iya. Saya di tengah dan mengelilingin itu. Oh iya dan itu pun yang tidak bisa kita ambil dengan kamera ya Iya, kan. itu iya. Momen dan juga abadi yang bisa kita ambil dari drone itu sendiri. Nah tapi Mbak sendiri pernah cerita ya kalau misalnya dari footage yang Mbak ambil itu pernah dibeli Mbak ya? Pernah. Waktu Jadi itu footage apa Mbak? waktu itu Benteng Marlboro ya kalau nggak salah. Terus ada event festival tabut gitu ya di Bengkulu. Gitu. Oke, jadi waktu itu hanya itu atau ada lagi yang lainnya? Ada, cuman kalau dulu ya selain kita
ngasih footage untuk keperluan instansi atau televisi, biasanya footage ini kita ambil juga untuk ikut event Mbak Agnes, event-event yang diselenggarakan misalnya dari kementerian. Waktu itu saya pernah alhamdulillah dapat juara 3 tingkat nasional event dari Kementerian Perikanan yang dipimpin oleh Ibu Susi. Iya, pernah juara 3 ya. Iya. Oke, berarti Waktu selain seru, keuntungan apa aja Mbak kalau misalnya dari bermain drone ini ya, dari Iya, menerbangkan misalnya drone ini? kalau dari event lomba ya, waktu itu alhamdulillah bisa diajak Ibu Susi langsung ke Pangandaran, ke tempat dia. Jadi bisa jalan-jalan gratis lah istilahnya Mbak Agnes, selain dapat reward juga gitu. Berarti Mbak sering ikut lomba Mbak? Pernah, nggak begitu sering, cuma pernah aja. Dan juga yang terbaiknya ketika juara 3 tadi ya, juara 3 senasional. Iya. Ya. Waktu itu ngambil momen apa Mbak? Waktu itu kita karena temanya itu perikanan, jadi saya ambil aktivitas nelayan di Pantai Malabro, Mbak Agnes. Jadi Pantai Malabro di Pulau Bay, di pelabuhan Pulau Bay. Itu ada kriterianya nggak sih Mbak kalau misalnya perlombaan drone tuh misalnya durasi, terus juga harus diedit dulu kah atau gimana tuh Mbak? Biasanya ada Mbak Agnes dari penyelenggara, jadi mereka punya ketentuan yang beda-beda tergantung penyelenggaranya dan temanya apa. Kalau kemarin Mbak edit dulu Mbak? Iya, kita edit di voice over, terus maksudnya nggak terlalu gimana-gimana, cuman yang penting esensi dari video kita itu sesuai tema atau tidak. Oke, untuk drone ini, untuk menjadi pilot drone ini haruskah Mbak berlisensi ya atau bersertifikasi? Sebenarnya yang disebut itu sertifikasi Mbak Agnes. Kalau lisensi kan biasanya lebih kepada pilot drone pesawat, pilot pesawat gitu ya. Kalau kita drone itu biasanya sertifikasi. Jadi kita itu tahu apa aja yang harus dilakukan, apa aja kode etik apa saja yang harus kita patuhin gitu Mbak Agnes. Nah ini kan tadi bahas kode etik yang harus dipatuhin dari drone, itu apa aja Mbak kalau misalnya selama Mbak pernah menjadi drone ya, pernah menjadi pilot drone ini? Ya harus, yang pertama kita harus mematuhi, misalnya di sini dilarang, ya udah kita nggak usah nekat untuk terbang di sana gitu. Yang kedua kita harus bertanggung jawab Mbak Agnes, itu yang ini banget. Jadi misalnya kita terbang dan terjadi sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan, menabrak apa atau menimbulkan kerugian apa, sebagai pilot drone kita harus bertanggung jawab atas yang terjadi gitu. Misal kita terbang terus drone-nya jatuh, nimpa rumah orang, terjadi ada yang pecah atau patah dan lain-lain, kita harus tanggung jawab gitu. Bener-bener. Ya karena memang jadi harus jadi pilot drone yang, ya itu tadi, kita harus jadi pilot drone yang bermartabat, berani melakukan, berani bertanggung jawab. Iya, selain asik tadi juga harus beberapa hal yang perlu diwaspadai perlu diwaspadai oleh pilot drone ini. Oke, Mbak Etri, kita jeda dulu. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu serunya jadi pilot drone. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.